kesempatan kali ini kita akan mencari rumus kesebangunan pada segitiga, yaitu pada kesebangunan segitiga siku-siku seperti pada gambar yang bisa kalian lihat. Yaitu nanti kita akan membuktikan bahwasanya segitiga ABC itu akan sebangun dengan segitiga ABD. Dan yang kedua adalah kita akan membuktikan segitiga ABC akan sebangun dengan segitiga ACD. Dan yang ketiga adalah kita akan membuktikan bahwa segitiga ACD akan sebangun dengan segitiga ABD. Kemudian kita akan mencari rumus-rumus dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Perhatikan penjelasan berikut dengan baik. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membuktikan bahwasanya segitiga ABC akan sebangun dengan segitiga ADB. Perhatikan bahwa sudut BAC akan sama dengan sudut ADB. Yaitu pada gambar bisa kalian lihat bahwa sudutnya adalah siku-siku. Kemudian yang kedua adalah bahwa sudut ABC tentu akan sama dengan sudut ABD. Mengapa mereka sama? Karena berhimpit. Nah, akibatnya karena dua pasang sudutnya telah sama besar, mau tidak mau bahwasanya sudut ACD tentu akan sama dengan sudut DAB. Nah, supaya mudah Bapak berikan di situ tandanya seperti pada gambar yang bisa kalian lihat, yaitu bulat biru. Nah, selanjutnya dari sudut-sudut yang seletak tersebut kita tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AC. Perhatikan di situ sudutnya adalah siku bulat. Kemudian kita bandingkan dengan siku bulat pada segitiga ABD, yaitu AD. Jadi AC kita tuliskan per AD akan sama dengan BC. Lihat di situ sudutnya adalah bulat kosong. Maka pada segitiga ABD yang bulat kosong yang mana? Iya, yaitu AB. Maka kita tuliskan adalah BC per AB. Nah, selanjutnya sama dengan AB. Untuk segitiga ABC itu sudutnya adalah siku kosong. Maka kita tuliskan AB-nya akan kita bandingkan dengan yang mana pada segitiga ABD, yaitu siku kosong, yaitu pada kita bandingkan dengan BD. Jadi kita tuliskan nanti AB per BD. Nah, coba sekarang perhatikan yang Bapak kotaki itu. Dari situ kan akan memperoleh hubungan ketika kita kalikan silang. Maka AB kuadrat akan sama dengan BC kali BD. Maka kita peroleh rumus bahwasanya panjang AB kuadrat itu adalah BC dikali BD. Jadi perhatikan penjelasan tersebut dengan baik. Bahwasanya kita dapat rumus bahwa AB kuadrat sama dengan BC kali BD. Perhatikan pembuktian selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwasanya segitiga ABC akan sebangun dengan segitiga ADC. Nah, perhatikan bahwa sudut BAC akan sama dengan sudut ADC. Pada gambar bisa kamu lihat bahwa kedua sudutnya adalah siku-siku. Nah, selanjutnya adalah sudut ACB. Ya, sudut ACB akan sama dengan sudut ACD. Mengapa? Karena berhimpit. Nah, akibatnya karena dua pasang sudut segitiganya telah sama besar, maka sudut ketiganya yaitu sudut ABC pada segitiga ABC akan sama dengan sudut DAC pada segitiga ADC. Nah, karena sudut-sudut seletaknya sudah sama besar, maka dua segitiga tersebut adalah sebangun. Nah, perhatikan di situ sudut-sudut yang Bapak berikan supaya memudahkan kita dalam melakukan perbandingan sisi-sisinya.
Nah, sekarang kita bandingkan sisi-sisi yang bersusun, yaitu AC. AC untuk segitiga ABC, lihat di situ sudutnya adalah siku bulat berwarna biru. Maka kita bandingkan dengan CD pada segitiga ACD, yaitu siku bulat biru. Kemudian BC pada segitiga ABC, lihat di situ sudutnya bulat 2 dengan biru yang berwarna 1, maka kita bandingkan dengan AC, yaitu bulat 2 dengan biru warna 1. Kemudian AB itu sudutnya adalah siku bulat 2 berwarna merah, maka kita bandingkan dengan mana siku bulat 2 berwarna merah pada segitiga ACD, yaitu pada AD. Nah, sekarang perhatikan yang Bapak kotaki. Nah, jika kalian kalikan silang, maka kalian akan memperoleh hubungan bahwasanya AC kuadrat sama dengan BC dikali dengan CD. Jadi kita sudah peroleh hubungan atau rumus bahwasanya panjang AC kuadrat itu adalah BC dikali dengan CD. Perhatikan pembuktian selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwasanya segitiga ACD sebangun dengan segitiga ABD. Perhatikan bahwasanya sudut ADC akan sama dengan sudut ADB karena siku. Nah, di situ baik bulat merah maupun bulat berwarna biru itu kita dapat dari pembuktian segitiga sebelumnya. Nah, perhatikan sudut berikutnya, yaitu sudut ACD yang berwarna biru tentu akan sama dengan sudut yang mana pada segitiga ABD, yaitu sama dengan sudut DAB, itu yang berwarna biru. Nah, selanjutnya bahwasanya sudut CAD, yaitu yang merah 2, tentu akan sama dengan mana pada segitiga ABD, yaitu sama dengan sudut ABD yang merah 2 juga. Karena sudut-sudut seletaknya sudah sama besar, maka segitiga ACD akan sebangun dengan segitiga ABD. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian berdasarkan sudut-sudut seletaknya. Jika Bapak bandingkan AC pada segitiga ACD, yaitu AC, lihat sudutnya di situ bulat merah dengan bulat biru. Berarti AC kita bandingkan dengan mana pada segitiga ABD? Ya, per AB. Sudutnya juga bulat merah dengan bulat biru. Kemudian jika Bapak bandingkan lagi, yaitu AD, lihat sudutnya di situ bulat merah dengan siku. Dengan mana bulat merah dengan siku pada segitiga ABD? Yaitu dengan BD. Nah, selanjutnya jika Bapak bandingkan jika saya bandingkan CD pada segitiga ACD, yaitu sudutnya adalah siku biru, tentu dengan AD siku biru juga. Nah, perhatikan yang Bapak kotaki di situ. Jika kalian kalikan silang, maka kalian akan memperoleh hubungan bahwasanya panjang AD kuadrat akan sama dengan BD dikali dengan CD. Jadi kita sudah peroleh hubungan atau rumus bahwasanya mencari panjang AD kuadrat adalah BD dikali dengan CD. Dari pembuktian tadi, maka kita akan memperoleh hubungan. Yang pertama adalah panjang AD kuadrat itu kita dapat dengan cara mengalihkan panjang BD dikali dengan CD. Jadi itu adalah rumus dalam mencari panjang AD kuadrat. Selanjutnya untuk mencari panjang AB kuadrat, yaitu BC, semuanya itu, yaitu BC kita kali dengan BD yang pendek di bawah itu, kita kali dengan BD. Selanjutnya untuk mencari panjang AC atau kita peroleh hubungan tadi AC kuadrat, itu sama dengan semuanya yaitu BC kita kali dengan CD. Jadi nanti kalau ada soal bentuk segitiganya seperti ini, ingatlah rumus tersebut. 1, 2, 3, come on! Perhatikan contoh berikutnya. Dari gambar tersebut tentukanlah panjang X, Y, dan Z. Untuk mencari nilai X, ingat lagi rumus cepat dalam kesebangunan pada segitiga siku-siku, yaitu nilai X itu adalah sama dengan akar dari 4 dikali 16, yaitu akar dari 64 adalah 8 cm. Selanjutnya untuk mencari nilai dari Y,
kita gunakan rumus cepatnya, yaitu akar dari semuanya itu 4 tambah 16 yaitu 20 dikali dengan 4 yaitu akar dari 80. Nah ini kalau kita sederhanakan bisa Bapak buat menjadi 4 akar 5 itu datangnya dari akar 16 dikali akar 5. Jadi nilai Y-nya adalah 4 akar 5 cm. Selanjutnya untuk mencari nilai Z kita gunakan rumus cepatnya, yaitu akar dari semuanya yaitu 20 dikali dengan 16 yaitu akar dari 20 dikali 16 yaitu akar dari 320. Nah itu kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 8 akar 5. Jadi nilai Z-nya adalah 8 akar 5 cm. Dan nilai Y tadi yang sudah kita cari adalah 4 akar 5 cm. Dan nilai X-nya sendiri adalah 8 cm. Perhatikan gambar segitiga berikut. Diketahui panjang DG 8 cm, EG 5 cm. Yang ditanya berapakah panjang FG dan luas segitiga DEF. Nah, berdasarkan rumus cepat tadi, kita dapat hubungan bahwasanya rumus DG yaitu DG kuadrat adalah EG dikali dengan GF. Nah, kita substitusikan nilainya di situ sehingga kita tuliskan 8 kuadrat sama dengan 5 dikali dengan FG. Nah, 8 kuadrat sendiri adalah hasilnya 64. Maka kita tuliskan 64 sama dengan 5 FG. Maka dari situ kita peroleh bahwa panjang FG sama dengan 64 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 12,8 cm. Jadi panjang FG-nya adalah 12,8 cm. Setelah kita memperoleh nilai FG yang 12,8, selanjutnya kita akan mencari luas segitiga DEF, yaitu bisa Bapak tuliskan alas kali tinggi per 2. Nah, di situ bisa Bapak ambil alasnya adalah EF, sementara tingginya adalah DG, maka dituliskan EF kali DG per 2. Nah, panjang EF sendiri adalah 5 ditambah 12,8, yaitu 17,8. Kita kali dengan panjang DG-nya 8 per 2. Nah, 8 dengan 2 itu kita sederhanakan, sehingga pada pembilangnya tinggal 4. Selanjutnya adalah 17,8 ketika kita kalikan dengan 4, nah nanti hasilnya adalah 71,2 cm kuadrat. Jadi luas segitiga DF tadi adalah 71,2 cm kuadrat. Mari kerjakan latihan berikut. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Jika panjang BD 9 cm dan BC 34 cm, maka panjang AD adalah sama dengan. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah. Jika panjang DG 10 cm dan panjang EG 4 cm, maka tentukanlah panjang FG dan luas segitiga DEF. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR siku-siku di Q. Panjang PQ 21 cm, panjang PR 29 cm, dan QS tegak lurus PR. Maka panjang QS adalah. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika AB sejajar DC dan AD sejajar BC, di mana panjang AE 4 cm, DE 8 cm, dan DF 10 cm, serta GF 3 cm, maka nilai P tambah Q tambah R adalah.